Untuk yang ketiga, ada penyajian data statistika menggunakan komputer. Nah, yang pertama ada langkah-langkah membuat diagram batang dengan program Microsoft Excel. Langkah yang pertamanya, masukkan data ke kolom-kolom Microsoft Excel, lalu blok semua data beserta judul kategorinya dengan menggunakan mouse atau tombol kombinasi Shift dan anak panah. Lalu klik Insert pada toolbar, lalu klik icon kolom, kemudian pilih model diagram batangnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Nah, selanjutnya Mem akan kasih tutorial bagaimana cara membuat diagram batang pada program Microsoft Excel. Ya, di sini Mem menggunakan Microsoft Excel 2010, tetapi biasanya tidak terlalu beda untuk langkah-langkah pada setiap Microsoft Excel. Nah, kalian bisa buka Microsoft Excel seperti ini. Kalau tidak ada di tampilan layar depan kalian, bisa kalian cari di Start, lalu kalian cari Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Kalau misalkan udah ada, kalian tinggal klik dan buka Microsoft Excel-nya. Nah, setelah itu, langkah pertama untuk membuat diagram batang pada Microsoft Excel, kita masukkan data yang ingin dibuat diagram batangnya. Misalkan di sini Mem ada data. Misalkan kita mau membuat diagram batang produksi buah. Nih, bisa kita masukkan dulu data tabel yang ingin kita buat diagram batangnya. Nah, kita masukkan ada nama buah apa saja. Atau misalkan yang udah ada di buku, kita salin tabelnya ke Microsoft Excel ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu supaya lebih rapi, kita klik ini, lalu klik all border. Jadi seluruh datanya di dalam tabel yang digaris ya. Nah, setelah kita dapat data tabel seperti ini, kita blok seluruh tabelnya beserta nama kategori datanya. Setelah itu kita klik Insert, lalu kita klik Kolom. Nah, di sini ada data, ada diagram batang 3D, 2 dimensi, 3 dimensi, silinder, kon, piramid. Nah, biasanya untuk diagram batang kita gunakan yang ini ya. Diagram batang yang sering kita gunakan yang ini. Nah, setelah itu kita coba hapus ininya dan ininya. Nah, akan didapatkan data seperti ini. Kalau misalkan ingin garis-garisnya lebih jelas, maka kita tinggal klik ini, lalu kita klik Add minor guidelines. Nah, dapatkan seperti ini. Untuk keterangan aksisnya, kita klik layout, lalu axis title, klik primary horizontal, lalu klik primary vertical. Nah, kan untuk axis horizontal ini merupakan keterangan aksis nama buah. Berarti kita tuliskan nama buah
Sedangkan untuk sumbu vertikalnya menerangkan produksi, jumlah produksi dalam 1000 ton. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian mau mengedit, ingin mengganti warnanya, klik kanan, lalu klik format data series, lalu klik fill. Nah, kalian bisa pilih pattern, pictures, gradient, solid, no fill. Biasanya kalau mem gunakan pattern seperti ini. Nah, misalkan pengen garis-garis dan warnanya pengen hijau misalkan. Nah, dapat seperti ini. Kalau misalkan pengen warna biasa aja gitu ya, berarti kita klik solid fill, lalu kita pilih warna yang kita inginkan, misalkan warna ini. Nah, maka didapatkan diagram batang seperti ini. Untuk menyimpan diagram batang ini menjadi gambar, kita bisa klik snipping tool. Nah, klik ini. Lalu kita klik, bentar. Nah, snipping tool kita klik new. Lalu kita arahkan mana aja yang ingin jadi gambar, kan hanya ini. Jadi kita blok seperti ini, lalu kita klik kanan dan save as. Kalian bisa simpan di mana saja di folder yang kalian mau. Misalkan kalau mau simpan ini ke folder grafik, kasih nama nomor 1 diagram batang. Save. Selesai. Nah, seperti itu ya cara membuat diagram batang untuk data tabel yang tunggal. Nah, untuk contoh yang kedua, untuk membuat diagram batang pada Microsoft Excel, misalkan kalau datanya seperti ini ya, di mana kategorinya 1, lalu ada 2 data untuk setiap kategori. Ya, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk jumlah pegawai ini bisa disatukan seperti ini dengan memblok kedua kolom ini, lalu klik merge and center. Nah, setelah itu bagaimana cara membuat diagram batangnya untuk data seperti ini? Sama seperti contoh yang pertama, di mana kita blok seluruh datanya. Nah, bloknya mulai dari perusahaan ini ya, bukan dari sini, tetapi dari sini. Kita blok. Setelah itu, klik insert, lalu klik kolom. Nah, dapatkan seperti ini, di mana untuk yang biru ini adalah data untuk laki-laki dan yang merah ini adalah data untuk perempuan. Seperti biasa, kita kasih keterangan untuk aksis horizontal, untuk sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Caranya, klik layout, lalu klik axis title, pilih primary horizontal, lalu untuk axis title pada sumbu vertikal, kasih primary vertical axis title, lalu klik rotate title. Nah, seperti ini. Ini kan ABCD ini merupakan nama perusahaan. Berarti kita klik kasih keterangan perusahaan, lalu yang vertikal ini merupakan keterangan dari jumlah pegawai. Nah, seperti biasa untuk memperjelas setiap aksesnya ini, kita klik kanan, lalu add minor grid lines. Nah, didapatkan seperti ini. Kalau untuk mengedit, kita klik satu kali. Misalkan ingin mengedit batang untuk laki-laki, ya berarti klik kanan, lalu add data series, lalu klik fill, lalu klik pattern fill, pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang ini ya. Lalu kita kasih warnanya, misalkan warna biru karena untuk laki-laki. Nah, seperti ini.
Kalau misalkan kita ingin ganti, ingin sama pattern untuk yang perempuannya sama, tinggal klik, misalkan gini ya, klik 1 kali, lalu klik kanan, add data series, fill, pilih pattern fill, lalu kita ganti warnanya, misalkan warna pink atau warna merah. Terus yang mana kita yang inginkan? Misalkan ingin yang kayak gini. Nah, dapat seperti ini. Tuh, ini untuk misalkan ini kurang jelas ya. Kita ganti yang ini saja. Nah, ini untuk contoh kedua, membuat diagram batang untuk datanya yang ganda seperti ini. Untuk yang kedua, ada langkah-langkah membuat diagram garis dengan program Microsoft Excel. Untuk langkahnya sama seperti membuat diagram batang. Masukkan data ke kolom-kolom Microsoft Excel, lalu blok semua data beserta judul kategorinya dengan menggunakan mouse atau tombol kombinasi Shift dan anak panah. Lalu klik Insert pada toolbar, lalu klik icon line, lalu kemudian pilih model diagram garis. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Nah, untuk membuat diagram garis pada Microsoft Excel hampir sama caranya seperti membuat diagram batang yang telah Mem kasih tutorial sebelumnya ya, dimana kita masukkan data-datanya terlebih dahulu yang ingin kita buat diagram garisnya. Misalkan di sini kita akan membuat diagram garis untuk suhu badan terhadap waktu. Jadi pengukuran suhu badan untuk setiap waktu di sini untuk setiap jam ya, dimana 1 jam sekali suhu badannya diukur, yaitu pukul 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, bagaimana caranya? Kita rapihkan dulu tabelnya, blok semua, kita klik ini, lalu kita klik ini ya. Kalau misalkan nggak ada, buka dulu ininya, panah yang kecil ini, lalu klik all border. Nah, setelah rapi seperti ini, kita blok semua data tabelnya, lalu kita klik insert, klik line, klik yang pertama. Nah, didapatkan seperti ini ya. Kita hapus suhu badan ininya karena di sini cuma 1 ya. Jadi tidak perlu keterangan ini. Nah, coba kita kasih titik yang jelas karena di sini kan belum jelas ya titik-titiknya. Kita kasih titik yang jelas dengan mengklik salah satu titik yang lancip ini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, klik format data series, lalu maker option, klik built-in, lalu klik. Mem biasanya menggunakan ini. Kalian bebas bisa menggunakan segitiga, cakra, dan lain sebagainya. Biasanya Mem menggunakan titik yang bulat ini. Nah, setelah itu kalian bisa juga mengganti warnanya dengan mengklik line color. Nih, kalian bisa pilih, misalkan pengen warna merah, misalkan ya, atau kalian pengen warna orange. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian klik ininya ya, klik diagramnya, lalu kalian klik layout. Seperti biasa kalian harus memberi keterangan sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya seperti ini, dimana sumbu horizontalnya atau aksis horizontalnya menerangkan waktu. Kita kasih label waktu, lalu untuk yang vertikalnya menerangkan suhu badan. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat diagram garis untuk data seperti ini ya, seperti yang diagram batang tadi, datanya yang ini, caranya seperti apa? Sama saja seperti cara membuat diagram batang, di mana kita blok
seluruh datanya dari perusahaan, tetapi bukan dari sini ya, tapi dari sini kita blok semuanya, lalu kita klik insert, kita klik line, lalu kita klik yang pertama, maka didapatkan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik untuk setiap titiknya, kita kasih titik seperti yang tadi ya. Caranya yang pertama kita klik ini, lalu format data series, lalu marker option, lalu built-in, kita pilih misalkan yang ini ya, atau misalkan kita kasih line color, lalu solid line, kita ganti misalkan kita ingin kasih warna pink untuk perempuan. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin memberi tanda titik untuk pegawai laki-laki, berarti kita klik seperti ini, lalu marker option, built-in, pilih titik mana yang ingin kalian masukkan. Dapat seperti ini. Lalu jangan lupa kita kasih keterangan untuk akses horizontal dan vertikalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan untuk akses vertikal kita kasih nama. Ini menunjukkan nama perusahaan. Berarti kita kasih nama perusahaan. Lalu untuk akses vertikal ini menjelaskan jumlah pegawai. Nah, seperti ini ya. Ketiga, ada langkah-langkah membuat diagram lingkaran dengan program Microsoft Excel. Untuk langkah-langkahnya sama, yang pertama masukkan data, yang kedua blok semua data beserta judul kategorinya, lalu tetapi yang membedakan yang ketiga ini, di mana kita klik insert pada toolbar, lalu yang dipilih itu bukan icon line atau bukan icon kolom, tetapi kita pilih icon P. Kemudian pilih model diagram lingkaran yang akan kita gunakan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Selanjutnya, Mem akan kasih tutorial cara membuat diagram lingkaran pada Microsoft Excel. Jadi untuk caranya hampir sama seperti kita membuat diagram garis dan diagram batang pada program Microsoft Excel ini. Dimana yang pertama kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu yang akan dibuat diagram lingkarannya. Nah, misalkan di sini ada data pekerjaan orang tua siswa, kita harus buat diagram lingkarannya. Kita tinggal masukkan datanya seperti ini, lalu kita rapihkan dulu data tabelnya seperti ini. Setelah kita rapihkan, selanjutnya kita buat diagram lingkarannya, yaitu dengan cara memblok seluruh data, lalu klik insert, lalu kita pilih, kan kalau tadi untuk diagram batang adalah kolom, untuk diagram garis line, sedangkan untuk diagram lingkaran kita pilih P atau pie ya. Nah, seperti ini. Agar muncul persentasenya di sini, maka klik yang ini ya, atau kalian bisa klik ini atau yang ini. Nah, jadi keterangannya sudah langsung ada pada diagramnya itu sendiri ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk persentasenya pada program Excel, mereka dia itu sudah mengolah sendiri, sehingga persentasenya sudah bisa terhitung dengan sendirinya secara otomatis seperti ini. Nah, untuk yang terakhir, untuk data berupa angka-angka seperti angka pada judul kategori tahun, misalkan judul kategorinya itu ada 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Jadi kalau kategorinya itu berupa angka, ketika data yang berupa angka tersebut akan diblok, judul kategorinya, atau misalkan karena kategorinya tahun, pasti judul kategori tahun itu harus dihapus. Baru kemudian kita memblok semua data, termasuk kolom-kolom judul kategorinya. Tetapi dengan keadaan judul kategorinya itu sudah terhapus. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut.
Selanjutnya, Mem akan kasih kalian tutorial cara membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran untuk data angka pada Microsoft Excel. Jadi maksud data angka di sini adalah data kuantitatif. Jika datanya kuantitatif atau jenisnya, kategorinya ini berupa angka, maka ada cara tertentu. Seperti misalkan kategorinya itu tahun, atau kategorinya itu tinggi badan siswa, nilai siswa, atau berat badan siswa. Nah, caranya hampir sama untuk cara yang pertamanya hampir sama seperti membuat diagram batang, garis, dan lingkaran pada umumnya. Itu kita memasukkan datanya terlebih dahulu, lalu kita rapihkan dulu ya datanya. Seperti ini. Selanjutnya, kita hapus judul kategorinya. Karena di sini kategorinya adalah tahun, maka kita hapus judul kategorinya yang tahun ini. Nah, setelah dihapus, kita blok semuanya. Lalu barulah kita buat. Misalkan yang pertama kita mau membuat diagram batangnya dulu. Nanti kita buat seperti ini. Ya. Selanjutnya kita akan membuat diagram garisnya. Berarti kita blok lagi, lalu kita buat diagram garisnya seperti ini ya. Untuk pengeditan dan lain sebagainya sama seperti tutorial cara membuat diagram batang, garis, dan lingkaran pada sebelumnya ya. Seperti misalkan ingin mengubah warna batangnya atau ingin memberi titik yang jelas pada diagram garis, itu sama seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya misalkan ingin membuat diagram lingkarannya, blok, lalu pilih P, dan pilih ini ya. Jika ingin memunculkan presentasenya, pilih ini. Seperti itu. Sekian untuk penjelasan yang bisa Mem sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya, kalian bisa langsung tanyakan ke Mem ya. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya. Terima kasih.